SMK Muhammadiyah itu bisa meningkat dan mencapai prestasi sampai tingkat nasional. Mungkin bisa dibantu Pak. Ya baik, untuk SMK Muhammadiyah Lodjanan dalam meningkatkan prestasi siswa selama ini, yang SMK Muhammadiyah Lodjanan ikuti lomba-lomba di antaranya LKS, dan ada lomba apa jalan cup, biasanya sekolah Muhammadiyah seluruh Indonesia, dan lomba IT dan sebagainya. Itu biasanya saya selaku kepala sekolah berkoordinasi dengan masing-masing bidang, terutama guru masing-masing, untuk bisa mendampingi atau membimbing anak untuk persiapan lomba tersebut. Dan salah satu bimbingan mereka itu mempersiapkan siswa memang tidak main-main, yaitu mereka rela meluangkan waktunya dari pagi bahkan sampai malam untuk bagaimana siswa tersebut bisa juara baik tingkat kabupaten, provinsi maupun tingkat nasional. Di samping itu juga SMK Muhammadiyah Lodjanan menggandeng industri untuk sama-sama membimbing anak tersebut untuk persiapan lomba. Contohnya seperti LKS tingkat nasional tahun 2023 kemarin, khususnya bidang otomotif teknologi, SMK Muhammadiyah Lodjanan juara 1, juara 3 tingkat nasional, itu berkat juga pendampingan dari industri, yaitu Daihatsu di Surabaya, salah satu. Terima kasih banyak Bapak Ibu Pengurah. Itulah salah satu kiat keberhasilan SMK Muhammadiyah di Lodjanan ini. Jadi SMK Muhammadiyah ini salah satu sekolah unggulan di daerah Kutai Kartanegara dan merupakan salah satu sekolah unggulan di Provinsi Kalimantan Timur. Berikutnya Pak, bagaimana sih Bapak mengambil keputusan jika ada dua kasus yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung kebajikan? Baik, untuk menangani kasus yang sama-sama benar, mungkin segiannya kepala sekolah bersama tim manajemen di sekolah saling berkoordinasi sebelum memilih salah satu kasus atau salah satu persoalan yang sama-sama benar. Sebelum memilih kita berkoordinasi dulu, kepala sekolah beserta tim manajemen di sekolah, ada wakil kepala sekolah dan ada kaprodi masing-masing jurusan. Mungkin itu cara memilih salah satu kasus yang sama-sama benar. Alhamdulillah Pak ya, ternyata memang ada langkah-langkah untuk menyelesaikannya. Yang berikutnya Pak, seandainya terjadi kasus Pak, kasus tentang di rumah ini, biasanya itu kasusnya Bapak jadwalkan atau langsung diselesaikan di tempat Pak dengan waktu itu juga? Biasanya kalau ada masalah di sekolah, biasanya itu kasus itu muncul dari misalnya kasus siswa, muncul biasanya dari laporan wali kelas, wali kelas sampai kepada langsung ditangani bersama dengan wakasiswaan. Apabila wakasiswaan tidak bisa menangani sampai selesai sampai tuntas, pada saat itu juga mereka berkoordinasi dengan kepala sekolah. Kepala sekolah memutuskan bahwa harus selesai pada hari itu. Kasus itu tidak menyimpan kalau kasus itu tidak terlalu berat. Kalau kasus itu memerlukan pendampingan bersama orang tua, maka kita mengirimi surat kepada orang tua. Oh, berarti tergantung kondisi Pak ya? Ya, kalau ada kondisi yang bisa diselesaikan secara cepat, maka akan diselesaikan secara cepat. Tapi kalau kondisi yang memungkinkan kasusnya berat, maka perlu penjadwalan untuk pemanggilan orang tua. Alhamdulillah Pak, kan biasanya kan ada kiat-kiat untuk mengambil keputusan efektif Pak. Gimana Pak caranya kiat-kiat mengambil keputusan efektif untuk memutuskan suatu masalah yang berhubungan dengan etika? Kiat-kiat untuk kita harus memilah salah satu kiat-kiatnya, memilah dulu kasus tersebut, baru kita saling koordinasi
berbicara sama dewan guru dan juga kepala sekolah mesti harus mengambil suatu keputusan yang final dan tidak mengambang dalam mengambil keputusan tersebut. Itu harus salah satu kasusnya harus tegas kepala sekolah memutuskan dalam hal itu. Ya alhamdulillah Pak, dari pembicaraan ini saya mendapat ilmu pengetahuan tentang gimana sih kiat sekolah bisa berhasil, gimana kepala sekolah mengkoordinasi dan memutuskan hal-hal yang dianggap dilema dan penting. Dan terima kasih banyak Pak masukannya. Saya mohon izin, ini saya upload di YouTube dan saya masukkan di kanal Guru Penggerak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Iya bisa deh. Pak Budi kelihatan, Pak Budi jangan full Iya, kesini saya nanti tahu. sekali. Mundur wisata kemarin itu agak terlalu mereng dia. Iya, nggak apa-apa. Ibu terima kasih ya atas waktunya, atas kesempatannya. Teman-teman, Bapak Ibu penggerak, saya berada di SD 18 Negeri. Saya berhadapan sama kepala sekolah SD Negeri 18. Ibu terima kasih waktunya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Ibu kan siswa kita ini kan banyak Ibu. Tentu pasti banyak latar belakang keluarga dan orang tua siswanya Bu. Nah ketika Ibu menemukan dua kasus yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung kebajikan, kira-kira nih dia Ibu mengambil keputusannya bagaimana? Terima kasih Pak Budi sudah mengajak saya untuk belajar bersama. Sebenarnya saya ucapkan selamat sudah sampai di sini. Guru penggeraknya mudah-mudahan kedepannya lebih lancar lagi. Tugas yang banyak disyukuri, dinikmati saja. Mudah-mudahan jadi nikmat. Kalau saya diajak untuk berbincang-bincang tentang bagaimana anak-anak saya, anak saya ini memang banyak sekarang tahun ini 258 anak. Tapi bagaimana cara menghadapi satu kasus yang sama-sama benar dan sama-sama berkepentingan ada seperti itu. Memang anak SD khususnya ya Pak ya, anak SD itu banyak hal-hal kecil yang itu menjadikan kelahi kalau anak-anak sekarang, menjadikan apa ya, saling ejek mengejek. Contohnya hal kecil saja, sepatu Pak. Jadi sepatu itu kan dilepas, sepatu itu dilepas ditaruh di luar. Nanti begitu keluar lagi sepatu itu, ini punyaku, padahal ini punya dia. Ini punyaku, padahal itu punya temannya. Jadi bagaimana cara menghadapi itu? Kami sampaikan ke orang tua bahwa sepatu itu diberi tanda. Oh iya betul. Ya, misalkan punya saya ada tanda I kiri kanan, punya Pak Budi ada tanda B. Nah, jadi kalau I itu berarti punya saya, kalau B sudah tidak bisa tertukar. Terus untuk mengklarifikasinya itu bagaimana? Ya memang anak-anak ya, kadang-kadang dia lapor ke orang tua itu nggak sama. Laporannya sepatuku dicuri teman, padahal tidak dicuri, hanya salah memakai. Jadi klarifikasinya harus bertemu dengan orang tuanya kan kebetulan ada WA grup itu Pak, jadi kadang-kadang gurunya menghubungi ke orang tua lewat WA itu saja. Bu, selama menangani kasus PPK ini ada nggak strategi khusus yang diambil sehingga lebih efektif? Ya Pak Budi, saya itu ke teman-teman guru itu saya sampaikan, selesaikan. Kalau memang di kelas ini nanti tidak selesai, itu bagian itu. Jadi strateginya mereka dulu selesaikan. Tapi kalau sudah agak gimana gitu, baru ke saya bagian yang bagian yang tua ini gitu. Jadi punya tanggung jawab masing-masing. Terus Bu, kan selama kasus ini berjalan kan pasti ada tantangan tuh Bu. Tantangannya apa aja itu? Tantangannya saya itu kan dengan yang mohon maaf masyarakat yang menengah. Iya benar. Ada juga yang mohon maaf buta tulis, buta sekolah orang tuanya ada. Yang seperti itu kadang-kadang gampang diselesaikan. Tapi ada juga yang mohon maaf yang tengah-tengah ke atas yang ST sok tahu. Iya Bu ya. Yang sok tahu
hanya tahunya sedikit-sedikit. Iya, Nah, iya. itu yang kadang-kadang justru saya harus menyelami itu, saya harus mendekati itu orang tuanya yang SD itu tadi, yang sok tahu itu. Gitu. Luar biasa Bu ya. Ibu kalau terjadi kasus jaringan TK begitu, apakah ibu jadwalkan atau memang harus diselesaikan secara langsung? Enggak, temporer saja. temporer. Begitu ada ting-ting, ada yang tidak nyaman, ada yang anggaplah masalah kecil, itu saya hadapi supaya cepat selesai, cepat tuntas, besoknya sudah nggak ada apa-apa. Nanti kalau terjadwalkan, misalkan dijadwalkan hari Sabtu, kejadiannya hari Senin masih lama nunggunya. Padahal anak-anak begitu dikasih tahu sama kepala sekolahnya nggak boleh, gitu nggak boleh. Sudah besok berteman lagi. Jadi mempercepat masalah itu ya selesai dan anak-anak biar berteman lagi sama temannya seperti semula gitu. Bu, alhamdulillah saya hari ini dapat pencerahan nih Bu. Dapat pencerahan, dapat masukan, dapat pembelajaran. Ibu saya minta izin, ini saya rekam, saya masukkan di kanal Guru Penggerak dan saya masukkan di YouTube. Terima kasih Bu ya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak apa-apa Pak Budi, saya juga terima kasih sudah dijadikan teman, sudah dijadikan teman untuk sedikit berbagi. Ya, mungkin karena saya lebih lama jadi gurunya, jadi lebih apa ya, pengalamannya ada lebih sedikit lah. Oke, monggo Pak Budi nanti kalau mau dimasukkan di monggo. Saya juga terima kasih SD saya sudah dikunjungi. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran juga untuk kita semua. Terima kasih, saya juga mohon maaf bila berteman tapi ngomongnya ada tidak pasang. Ini Pak Budi.